2021 dan berapa persen? Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam acara kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan di dalam sesi tanya jawab ini kita akan dipandu oleh Ibu Rahmi. Kepada Ibu Rahmi dapat bergabung untuk menjadi moderator atas sesi tanya jawab ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kris dan Pak Andrew atas pemaparannya pada sore hari ini. Bagi rekan-rekan media yang sudah bergabung dan ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Vina Elvira dari Media Kontan. Pertanyaannya yaitu, Tokopedia memproyeksikan pendapatan konsolidasi sebesar 500 miliar rupiah di tahun 2022. Bagaimana realisasinya hingga Mei 2022? Apakah masing-masing sesuai dengan ekspektasi perusahaan? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana update dari setiap rencana bisnis di tahun 2022 seperti pengembangan jaringan offline dan lain-lain, dan realisasinya sejauh ini sudah sampai bagaimana? Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai CAPEX. Berapa alokasi CAPEX di tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya seperti apa dan serapan dananya sudah berapa persen hingga saat ini? Untuk pertanyaan dari Mbak Vina akan dijawab oleh Bapak Denny. Kepada Bapak dipersilakan. Jadi saya coba konfirmasi ulang ya pertanyaannya. Nomor 1 mengenai revenue, pendapatannya. Yang kedua mengenai CAPEX ya, realisasi CAPEX. Oke. Jadi revenue Autopedia jadi yang bisa kami rilis sampai Q1 ya, karena itu yang resmi sudah dirilis oleh company perseroan ke publik. Jadi sampai kuartal 1 pertumbuhan revenue kami adalah 47% dibanding Q quarter 1 2021 ya, 2022 ini tumbuh 47,5%, dengan total revenue mencapai 69 miliar ya, 69 miliar dari sebelumnya 47 miliar. Dari target kami pada saat kami tahun ini mentargetkan revenue 500 miliar, ya kan. Pencapaian ini memang belum proporsional ya. Artinya kalau kita profesionalkan 25%-nya harusnya 125 miliar. Tapi memang sesuai dengan rencana pengembangan bisnis di mana revenue terbesar akan disumbang oleh pertumbuhan revenue terbesar akan disumbang oleh Caroline.id ya, bisnis kami di retail mobil bekas. Di mana bisnis ini baru kami jalankan setelah IPO ya, artinya mulai kami kembangkan setelah bulan Februari sampai bulan Maret, artinya baru berjalan 2 bulan. Ya, jadi kami masih sampai hari ini kami masih memegang target yang sama ya, kami masih berusaha untuk bisa mencapai angka 500 miliar untuk revenue. Memang ada beberapa kendala yang harus kami antisipasi ke depan, contohnya dengan kondisi ekonomi yang belum pasti nih karena adanya perang Ukraina, di mana akan berdampak kepada indeks kepercayaan konsumen, terus ke inflasi yang meningkat sangat drastis secara global, yang mungkin akan diikutin oleh pengetatan keuangan oleh perbankan. Memang aspek-aspek ini kami sedang kaji, apakah akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung pencapaian target kami di second half ini gitu. Tapi sampai saat ini perseroan masih memegang target yang awal ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan.
Yang kedua mengenai capex. Jadi sampai capex kami sampai target kami tahun ini adalah 70 miliar ya. Capex kami target 70 miliar, di mana sekitar 20 miliar adalah pengembangan jaringan, 50 miliar untuk jadi capexnya bisnis kami itu agak unik ya, bukan benar-benar capex. Dari capex itu lebih ke pengembangan untuk modal kerja ya. Karena kami membutuhkan persediaan mobil bekas untuk bisa diperdagangkan. Jadi capex-nya bukan capex ini, jadi lebih ke alokasi working capital gitu. Mungkin itu bisa menjawab ya. Ya. Terima kasih kepada Pak Jani atas pemaparannya. Pertanyaan kedua yaitu dari Mbak Gita Rosiana dari Deal Street Asia. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, target penjualan 2000 unit di 2022, mungkin ini untuk Caroline, itu bertumbuh berapa persen dari 2021? Yang kedua, apakah Autopedia akan bekerja sama dengan asuransi dan bank untuk mengembangkan ekosistem mobil bekas? Oke, saya akan coba menjawab ya. Target kami 2000 unit ini sebenarnya nggak bisa dipersentasekan ya, karena ini tahun 2021 belum ada penjualan retail. Jadi Caroline belum beroperasi. Yang tadi seperti saya sampaikan, Caroline kami mulai dikembangkan itu adalah di bulan Februari setelah IPO. Jadi tidak bisa dihitung persentasenya ya. Jadi dari 0 menjadi 2000 unit gitu. Yang kedua mengenai kerjasama dengan asuransi dan dengan perbankan, memang ini sudah bagian dari strategi bisnis kami. Ya, kami mengerti bahwa customer membeli mobil otomotif ya, ini butuh pelayanan yang total, artinya solusi yang total termasuk pembiayaan dan asuransi. Jadi ini bagian dari rencana bisnis kami. Baik, terima kasih Pak Jani untuk jawabannya. Untuk sementara ini pertanyaan dari kolom komentar sudah kami bacakan semua. Ada lagi pertanyaan dari Mas Aska Bisnis Indonesia. Ada pertanyaan, bagaimana dengan hasil RUPST hari ini? Apakah ada pergantian direksi atau pembagian dividen? Yang kedua, seiring pengetatan FFR 75 BPS dan inflasi dunia, suku bunga Bank Indonesia ditekan untuk turut dinaikkan basis poinnya. Hal ini bakal turut berpengaruh ke bisnis mobil bekas dengan sistem kredit. Bagaimana antisipasi perseroan soal ini? Kepada Bapak dipersilahkan. Jadi ada 3 pertanyaan ya, saya akan coba menjawab satu-satu. Jadi keputusan RUPS hari ini tidak ada perubahan direksi, jadi direksinya tetap sama. Ya, saya sebagai direksi Presiden Director dan Ibu Deborah sebagai Direktur Keuangan. Yang kedua mengenai dividen, kami tidak ada rencana pembagian dividen dan tidak ada putusan untuk pembagian dividen untuk RUPS kali ini. Dan mengenai antisipasi ekonomi makro, ya memang tadi sesuai saya sampaikan. Jadi memang benar penjualan otomotif itu normalnya itu sekitar 50% mobil bekas itu penjualan dengan financing kredit gitu. Ya, jadi tapi sejak pandemi penjualan dengan kredit itu sebenarnya sudah nurun. Jadi persentasenya sudah di bawah 50%. Jadi harusnya dampak dari kenaikan bunga terhadap penjualan yang bekas tidak akan sesignifikan pada penjualan mobil baru. Ya, karena memang sejak pandemi tadi persentase pembelian penjualan secara kredit untuk mobil bekas itu memang relatif sudah kecil. Itu saja sih mungkin. Mungkin Pak Projo bisa nambahkan ya. Jadi memang kalau kita lihat problemnya bukan cuman financing ya, tapi suplai mobil baru itu juga terhambat dengan adanya semikonduktor yang shortage ya. Kemudian logistik daripada parts itu juga bermasalah karena beberapa negara masih lockdown seperti dari China gitu. Sehingga beberapa orang memperpanjang mobil bekasnya pemakaiannya. Jadi tidak membeli mobil baru tapi mobil bekas. Tetapi harga mobil bekas juga naik. Ya, jadi otomatis kalau kenaikan kalau itu kan supply demand ya. Supply-nya limited ya demand-nya yang naik, itu kan harga naik. Terus kemudian yang kita lihat lagi bahwa tadi ditanya mengenai asuransi kemudian finance ya.
kita itu berkolaborasi. Kita nggak akan membuat perusahaan finance sendiri ya. Karena kalau nggak akan kita bidangnya lain. Nah, itu yang sebenarnya membuat kita lebih optimis kalau ada kerjasama atau kolaborasi dengan lembaga keuangan, kemudian dengan asuransi, dengan ekosistem lah. Itu makanya kenapa di tempatnya Autopedia itu arahnya ke sana. Terima kasih Pak Projo atas tambahannya. Untuk pertanyaan terakhir ada dari Bapak Zek sebagai investor individu. Pertanyaannya, berapa net profit margin dari setiap penjualan mobil rata-rata dari setiap penjualan mobil lewat perseroan? Kepada Bapak Jani dipersilakan. Untuk menghitung net profit margin memang lebih susah ya, karena itu kan harus masukin OPEX dan saat ini kan bisnis kami skalanya belum capai karena baru dikembangkan. Ya, kenapa? Karena pengembangan baru ini kan kami fokus adalah perusahaan teknologi, kami investasi cukup besar di teknologi dan pengembangan jaringan. Jadi OPEX-nya, operating expense-nya sudah besar duluan, tapi ininya pasti revenue dan ininya belum nutup gitu di awal gitu. Tapi kalau dilihat industri mobil bekas itu idealnya itu memang lebih ke bicaranya gross margin ya, gross margin. Gross margin itu range-nya sekitar 7 sampai 10% ya kalau normalnya industri mobil bekas. Nah, angka seperti itu yang memang saat ini kami targetkan gitu. Baik, terima kasih Pak Jani. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Mas Gafur dari Investor Daily. Pertanyaannya, adakah aksi korporasi seperti ekspansi atau sejenis yang direncanakan untuk perseroan pada tahun ini? Mohon dielaborasi. Maaf, boleh diulangin sekali lagi? Apakah ada aksi korporasi seperti ekspansi atau sejenis yang direncanakan oleh perseroan pada tahun ini? Tahun ini kami tidak ada rencana anorganic corporate action ya. Jadi ekspansi anorganik ya, kalau yang dimaksudkan itu ya. Anorganic corporate action tidak ada rencana. Jadi kami akan lakukan ekspansi lebih ke secara organik untuk tahun ini. Baik, terima kasih Pak Jani. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bapak Rizal, investor individu. Yang pertama, dari target 2000 penjualan unit di 2022, sudah berapa banyak yang terjual hingga kuartal 1 2022? Dan apakah jumlah tersebut sudah mencapai ekspektasi? Dan yang kedua, apakah hal yang menjadi pembeda Caroline jika dibandingkan dengan website atau perusahaan jual beli lainnya? Jadi sampai kuartal 1 penjualan mobil ya, kuartal 1 penjualan mobil kami yang untuk JBA-nya adalah 17.000 ya, bukan mobil ya, ini kendaraan total yang terjual ada 17.000 kendaraan. Apakah itu bisa menjawab? Yang kedua, yang saya membedakan yang untuk Caroline ya. Ya. Yang membedakan Caroline dan yang lain. Jadi gini, industri mobil bekas itu sangat fragmented. Yang pertama harus dilihatnya seperti itu. Industri mobil bekas itu sangat besar dan sangat fragmented. Jadi total perdagangan mobil bekas itu diperkirakan lebih dari 1 juta unit. Kondisi normal ya. Kenapa? Karena mobil baru itu kan diperdagangkan 1 juta. Itu biasanya orang kan harus jual mobil bekasnya dan yang beli mobil bekas biasanya harus jual lagi gitu. Nah, itu akan ada semacam chain reaction orang dalam membeli mobil bekas gitu. Nah, pasarnya segitu besar itu masih 99% lebih itu masih dikuasai oleh small and medium enterprise, di mana yang penjualannya ya sangat berdasarkan kepercayaan pada orang per orang atau pada showroom yang udah dikenal gitu. Nah, kami melihat potensi ke depan adalah akan ada peluang bagi perusahaan jual mobil bekas yang bisa menawarkan kemudahan dan kepercayaan. Ya, kemudahan dan kepercayaan itu bagaimana? Yang kami tawarkan melalui website. Dengan website ini di caroline.id bisa dicoba. Sangat mudah untuk melihat daftar inventory yang bisa ada persediaan stoknya. Terus mau pesan untuk meriksa kendaraan atau untuk melakukan pembelian itu sangat mudah.
Kedua, sebagai perusahaan yang sudah public listed, kami menjaga reputasi. Ya, kami membangun brand caroline.id untuk jangka panjang. Nah, jadi kami akan bangun kepercayaan konsumen untuk itu. Ya, jadi kami mengharapkan dengan menjual secara kemudahan dan kepercayaan, kami berbeda dari pedagang mobil bekas secara umumnya. Baik, terima kasih Pak Jani atas paparannya. Semoga menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media dan para hadirin yang sudah hadir pada sore hari ini. Dengan jawaban dari Bapak Jani tadi, maka pertanyaan dari rekan media dan Bapak-Bapak semua sudah terjawab. Sehingga untuk sesi tanya jawab pada hari ini akan saya tutup dan dikembalikan kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga Ibu Rahmi yang sudah memimpin berjalannya sesi tanya jawab tadi. Dan baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama. Dan saya ingin mengundang Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi di dalam link online agar dapat mengaktifkan kameranya.